Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara hati, melihat Allah di setiap kesempatan adalah puncak kesadaran tauhid yang tidak lagi berhenti pada pengakuan lisan atau pemahaman rasional, tetapi menjelma menjadi keadaan wujud batin. Bukan pengalaman melihat dengan mata, dan bukan pula sekadar tafsir simbolik, melainkan penyaksian hakikat bahwa tidak ada realitas yang berdiri sendiri selain Allah. Dalam pandangan ini, alam semesta tidak dipahami sebagai sesuatu yang otonom, melainkan sebagai penampakan nama dan sifat Allah yang terus-menerus terjadi. Segala yang bergerak, diam, lahir, dan lenyap, hakikatnya sedang menunjuk kepadanya. Oleh karena itu, orang yang melihat Allah di setiap kesempatan bukan sedang mencari Tuhan di balik dunia, tetapi menyadari bahwa dunia ini sendiri tidak memiliki makna kecuali sebagai cermin yang memantulkannya. Pada tahap ini, diri manusia mengalami peluruhan pusat keakuan. Aku tidak lagi menjadi subjek utama yang menilai, menuntut, dan menguasai makna, melainkan menjadi ruang kosong tempat kehendak ilahi bekerja. Ini bukan perihal lenyapnya keberadaan fisik, tetapi sirnanya klaim diri atas daya, pengetahuan, dan kepemilikan. Ketika ego runtuh, pandangan pun berubah, sebab akibat tidak lagi dilihat sebagai kekuatan mandiri, melainkan sebagai takdir yang ditetapkan Allah. Kesuksesan tidak melahirkan kesombongan, karena ia memaknainya sebagai pemberian. Dan kegagalan tidak melahirkan keputusasaan, karena ia disadari sebagai pengaturan. Dalam keadaan ini, melihat Allah berarti melihat yang menggerakkan di balik segala gerak, yang menentukan di balik segala keputusan, dan yang menghidupkan di balik segala kehidupan. Lebih jauh lagi, melihat Allah di setiap kesempatan membuat hati tidak pernah benar-benar lalai. Bahkan kelalaian itu sendiri, ketika disadari, akan menjadi jalan kembali kepadanya. Semakin seseorang tidak menuntut pengalaman spiritual yang luar biasa, semakin jelas kehadiran Allah terasa dalam hal-hal yang paling biasa. Makan, bekerja, mencintai, kehilangan, bahkan diam, semuanya menjadi ayat yang berbicara. Hal ini mengajarkan bahwa puncak makrifat bukanlah melihat keajaiban, melainkan melihat Allah dalam keseharian tanpa perlu keajaiban. Ketika keadaan ini tercapai, hidup tidak lagi terpecah antara sakral dan profan. Seluruh waktu menjadi mihrab, seluruh tempat menjadi tempat sujud, dan setiap kesempatan tanpa kecuali menjadi ruang penyaksian terhadap Allah yang Maha Hadir, meski tak pernah terjangkau oleh penglihatan manusia.